Ya, kami dari ISP Indonesia selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan networking bagi rekan-rekan agen properti dan para shareholder lainnya terkait bisnis properti ini. Perkenalkan saya Ariko selaku Chief Marketing and Learning Officer dari ISP Indonesia dan bersama dengan kita malam ini turut hadir Pak Hendra Setiawan selaku CEO dan COO dari ISP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari. Apa kabar malam ini? Wah, Kawan, kabar baik, sehat ya, bagi kita semua nih Pak. Nah, amin ya. Apa kabar kawan-kawan properti? Sehat-sehat semua juga ya. Luar tentunya biasa nih. dahsyat dan luar biasa ini Pak. Iya, ini malam ini saya lihat di partisipan sudah ada 54 orang dan kelihatannya bertambah terus nih Pak Ari. Betul, betul. Kayaknya berikutnya Bapak harus sudah mulai siapkan YouTube channel nih, Pak. Jadi kalau udah full, kita bisa langsung switch ke YouTube channel bagi yang Iya, mau join ya. betul betul Pak Ari. Dan topik kita malam ini apa nih Pak Ari? Kelihatannya sangat menarik ya. Nah, di malam ini nih, Pak, kita itu bahasnya terkait dengan hukum waris, Pak. Jadi Hukum memang terkait waris. hukum waris ini kita rencanakan untuk dua sesi nih Pak Hendra. Jadi hari ini itu sesi untuk pengenalannya. Apa sih dan Mm-mm. bagaimana sih hukum waris itu? Dan kemudian nanti di sesi yang berikutnya di bulan depan, di awal bulan, itu bagaimana praktikalnya gitu. Karena kita tahu nih Pak, di Indonesia ini kan unik ya Pak ya. Kita terdiri dari berbagai suku, adat, agama Iya, juga ya Pak. Dan ketika saya berusaha untuk mencari tahu terkait hukum waris ini, wah ternyata itu eh, luas dan amazing, Pak. Ya, jadi banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa gali dan kita bisa share juga pada peserta kita di malam ini nih, Pak. iya, Itu. iya, betul. Ah, ah. Ya, jadi eh, terkait juga dengan tujuannya kita ya Pak ya, selaku ISP Indonesia, kita selalu terbuka dan kita ingin support, terutama berbagi ilmu dengan para pelaku maupun para pengguna jasa di bidang broker properti. Jadi malam ini juga kita undang sumber sumber informasi atau narasumber kita yang telah menyediakan waktu ya dan bersedia untuk sharing ilmunya nih bersama dengan kita. Padahal kalau ketika tadi kita ngobrol sama mereka ya Pak ya, ini materi ini aja udah hitungannya paling tidak 2 SKS nih Pak kalau di kuliahannya. Iya, 2 SKS ya. Berarti Oke. bisa berapa jam nih, Pak? Lebih dari 2 jam ya. Iya, tapi karena waktu juga kita padatkan ya Pak ya, paling tidak di sesi di malam ini ya. Ya. Oke, jadi teman-teman turut juga hadir bersama dengan kita di malam ini. Ada Ibu Desi Anggraini, SHMKN, selaku Notaris PPAT untuk area Kabupaten Tangerang. Selamat Selamat malam. malam. Malam, Selamat Pak malam. Ya, Ari, Pak Hendra, semuanya semangat pagi. semangat pagi Bu. Semangat pagi, Bu Ah, Desi, Bu Hami. padahal sebelumnya kita dengar Ibu lagi agak sakit nih, tapi bener-bener belain diri ya. Kayaknya habis itu di jos vitamin nih, makanya seger banget nih ketemu lagi nih Bu ya. Oke. Iya. Dan juga bersama dengan kita ada Ibu Hami, Ibu Hami Wijaningrum Widya Dibrata, SHMKN selaku Notaris PPAT area Kota Tangerang Selatan. Selamat malam Bu Hami. Malam, selamat malam Pak. Oke, Selamat malam rekan-rekan semua. Sehat selamat selalu. malam ya Bu. Iya, Bu, seperti tadi kita bicara nih Bu, dan juga sesuai dengan topik kita nih Bu ya. Dapat warisan, apalagi rumah gitu enak nih Bu. Tapi aturannya bagaimana ya? Ya, karena terkadang kala ya Bu ya, orang tua kita atau tetua kita ya Bu ya, itu mungkin tidak mempersiapkan pewarisan atau penghibaan ketika mereka masih masih hidup ya. Karena terkadang kala kan bagi orang tertentu itu kayak gimana ya pamali gitu ya atau sungkan gitu ya untuk bicarakan hal-hal lain yang nanti istilahnya belum belum pada waktunya. Padahal ketika mereka tidak lakukan hal tersebut itu terkadang kala bisa menjadi masalah tuh Bu ya. Pertama, bagian ditinggalkan terkadang kala bingung tuh, apa aja sih sebenarnya harta peninggalan orang tua kita gitu ya. Dan kemudian yang paling rentan itu adalah bagaimana baginya gitu. Nah, karena itu kita eh, meminta nih Ibu bersedia untuk sharing bersama dengan kami ya. Dan bagi rekan-rekan ISP-an maupun rekan pengguna maupun broker properti, nanti teman-teman bisa ketik di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira teman-teman ingin sampaikan untuk didiskusikan ya. Dan sesudah nanti presentasi dibawakan oleh Ibu Notaris kita,
ya, kita akan buka sesi Q&A. Begitu ya? Oke, mungkin waktu dan tempatnya Oke, kami persilakan, Bu Hami. baik Bapak. Terima kasih Pak Hendra, Pak Hari atas waktunya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam ini kita akan kuliah sedikit ya, tidak sampai 2 SKS karena memang terlalu panjang. Jadi mungkin saya mulai saja. Kita sekarang akan belajar hukum waris Indonesia. Hukum waris Indonesia ini, kalau menurut pengertian hukum waris sendiri, mengatur mengenai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli waris. Dan menurut ahli hukum Bapak Wiryono Projodikoro dalam hukum warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Jadi, waris ini terbuka pada saat ada yang meninggal dunia. Belum boleh terbuka kalau belum boleh ada yang meninggal dunia ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Next slide. Dan untuk di Indonesia, hukum perdata di Indonesia ini kaitannya dengan waris, ini kita berlaku. Ada 3 hukum. Yang pertama adalah hukum waris adat. Kalau hukum waris adat ini berlaku pada masing-masing daerah yang diatur secara berbeda-beda. Dan biasanya kalau kita yang sudah mengenal ya, ada patrilineal, matrilineal, dan parental. Mungkin kalau sebagai contoh patrilineal ini ada kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari dalam pewarisannya. Dan kemudian kalau untuk matrilineal ini masalah ini suku Minangkabau biasanya ya, itu kedudukan untuk anak perempuan warisannya akan lebih banyak dibanding anak laki-laki. Sedangkan parental ini dari orang tua biasanya juga nanti akan mayoritas lebih banyak laki-laki juga, biasanya suku Jawa, tapi mungkin sekarang sudah banyak berubah dalam penerapannya. Selanjutnya, hukum waris Islam. Sudah pasti kalau sudah mengatakan hukum waris Islam akan berlaku hanya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Al-Quran Faraid dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 171 sampai dengan 214 KHI. Selanjutnya, hukum waris Barat. Hukum waris Barat ini ketentuannya untuk Perdata Barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat atau dikenal dengan KUH Perdata Barat. Berlakunya untuk hukum waris Perdata Barat ini biasanya untuk berlaku untuk keturunan Tionghoa dan Timur Asing. Namun perjalanannya sampai saat ini ahli waris pribumi pun yang beragama Islam ataupun tidak boleh menggunakan hukum waris Barat ini. Biasanya notaris yang dan notaris juga yang akan biasanya prakteknya notaris yang akan melakukan kelanjutan dari proses praktek hukum waris Barat ini. Next slide. Dan dalam sistem hukum waris akan terbagi menjadi 3 kembali, yaitu hukum waris pribadi, ya ini adalah ahli waris antara orang perorangan. Kemudian hukum waris bilateral ini diperoleh dari ayah dan ibu atau orang tua. Dan sistem penderajatan, ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Untuk selanjutnya. Nah, untuk jenis pewarisan atau sebab mewaris ini diatur karena 2 sebab. Yang pertama adalah karena undang-undang, yang kedua karena testamenter atau testamen atau disebut juga wasiat. Untuk yang pertama, karena undang-undang ini diatur dalam pasal 832 BW atau KUH Perdata. Dan menurut ketentuan undang-undang, yang berhak penerima bagian waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan suami istri yang hidup terlama. Mungkin maupun luar kawin ini nanti prakteknya akan lebih kompleks atau lebih rumit karena akan ada dokumen-dokumen yang harus menyertai di antaranya. Tapi sudah disebutkan dalam undang-undang bahwa di luar kawin pun bisa mendapatkan waris asal ada sesuatu. Kemudian keluarga sedarah ini dibagi 4 golongan. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Yang kedua, karena testamenter atau wasiat. Diatur dalam pasal 899 BW.
Dan pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen. Nah, ini yang dikatakan bagaimana cara mengaturnya ya Pak Ari tadi ya, Iya, iya. supaya supaya paham bagaimana supaya ketahuan bahwa dia punya waris apa enggak. Nah, wasiat ini biasanya dibuat sebelum para pewaris ini meninggal. Begitu. Selanjutnya, selanjutnya untuk subjek hukum waris. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pewaris. Pewaris ini sudah pasti yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan, serta adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian untuk ahli waris sendiri, yang pertama ahli waris dibagi berdasarkan hukum perdata barat atau KUH Perdata. Ini dibagi empat. Yang pertama adalah golongan pertama, suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Kemudian untuk golongan kedua, ini terdiri dari orang tua dan saudara waris. Orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan. Itu kalau kita membicarakan komposisinya. Kemudian golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Dan dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua atau istilahnya cloving. Menjadi setengah bagian kakek nenek dari pihak ayah dan setengah lagi untuk kakek nenek dari pihak ibu. Selanjutnya golongan keempat. Ini terdiri dari sanak keluarga si pewaris, dia atau paman atau bibi bisa seperti itu, keponakan, dan dalam garis menyimpang sampai derajat keenam dari pihak bapak maupun ibu. Jadi sudah cukup jauh nanti, asal karena mungkin tidak ada pewaris yang langsung ya. Dan selanjutnya diatur juga dalam KUH Perdata apabila tidak ada golongan 3, 4 golongan itu tadi, maka akan muncul ahli waris berdasarkan pergantian. Disebut juga ahli waris tidak langsung atau cucu pewaris. Kemudian pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan pewaris. Dalam hal ini timbul karena undang-undang atau karena KUH Perdata. Dan terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testamen atau wasiat. Selanjutnya, next slide. Udah. Saya lanjutkan untuk yang kedua adalah ahli waris berdasarkan hukum Islam. Ini diatur dalam pasal 171C KHI. Ini ada 4 ketentuannya, yaitu yang pertama memiliki hubungan darah, yang kedua ada hubungan perkawinan, dan yang ketiga beragama Islam. Konteks beragama Islam ini yang ketiga apabila dia tidak beragama Islam lagi, maka dia tidak akan mendapatkan waris. Yang ketiga, keempat, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka dengan beragamnya subjek hukum waris di Indonesia, maka dalam hukum positif dimungkinkan bagi seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris dengan menggunakan hukum waris barat jika disepakati oleh seluruh ahli waris. Pada dasarnya, cara membagi warisan adalah hak bagi para ahli waris dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dari seluruh ahli waris. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang teori mengenai hukum waris. Sebenarnya masih banyak sekali, cuman kembali lagi 2 SKS kemungkinan tidak akan cukup malam ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Oke, wah seru banget nih Bu. Ini jadi pencerahan ya sekaligus jadi ada beberapa pertanyaan yang timbul nih Bu ya. Ibu kan tadi sebut itu ada pendekatan dari hukum adat, kemudian ada hukum Islam, lalu ada hukum Barat ya Bu ya. Nah, sedangkan eh, di dalam kita tahu sendiri di Indonesia ini unik banget nih Bu. Berbagai suku ragam segala macam. Jadi kalau dari sistem kekerabatan Bu, dalam hukum waris adat ya, yang tadi Ibu sampaikan ada yang patrilineal, kemudian ada matrilineal, lalu ada yang bilateral atau yang parental ya. Nah, itu kita ketahui ada beberapa suku-suku besar ya Bu ya, ada beberapa suku besar di Indonesia itu mereka unik ya Bu ya. Contohnya seperti suku Batak ya. Lalu ada suku Minangkabau yang tadi Ibu sebutkan, kalau suku Minangkabau itu mereka dari garis keturunan ibu ya Bu ya.
Kalau Batak dari garis keturunan Bapak ya. Nah, tadinya saya pikir suku Jawa itu sama kayak suku Tionghoa nih, Bu, dari keturunan Batak, keturunan dari ayah juga. Nggak taunya Ibu kelompokkan di dalam bilateral atau parental ya, gitu. Nah, ini yang termasuk yang unik nih, Bu. Mungkin bisa kasih kita pencerahan nih, Bu, terkait dengan hukum adat ini nih, Bu. Terkait dengan hukum terkait dengan hukum adat karena memang ini kembali lagi kepada kebijakannya mungkin oleh para pemangku adat ya Pak. Jadi kalau pemangku adat menentukan bahwa salah satu eh, keluarga ini sudah jelas asetnya seperti ini diatur oleh keluarga, misalkan Padang saya ambil contoh ya Pak ya. Ya, Pastikan ibu secara lisan sudah menyampaikan kepada para ahli warisnya nanti yang mendapatkan anak perempuan sekian jatahnya dan sudah pasti lebih banyak daripada anak laki-laki, maka itu sudah disaksikan oleh para pemangku adat dan mungkin pada saat realisasinya sudah pasti akan terjadi. Begitu. Jadi ya pasti anak perempuan akan lebih banyak hasilnya akan daripada anak perempuan. Jadi ucapan Ibu Lisan itu akan sudah pasti akan dapat direalisasikan secara faktanya. Begitu. Itu contoh salah satu. Nah, kalau oke. Jawa mungkin variatif Pak, yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin Mm-mm. ada yang Bapak, eh, keturunan Bapak atau dari garis ayah itu akan lebih banyak. Tapi ternyata ada satu daerah tidak seperti itu juga, padahal Jawa Tengah juga. Oh, Itu terjadi. Nah, itu yang tadi saya oke. contohkan bahwa ternyata perempuan yang lebih banyak. Jadi kok kayak Padang, tapi itu terjadi dalam satu desa. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi tergantung bukan pemangku adat, tapi kembali mungkin malah kepada kebiasaan mereka. Kalau itu. Oke. Nah, berarti kalau di dalam sistem hukum adat tersebut dia belum menyentuh ke sisi perdatanya ya, Bu ya. Dalam pengertian keterlibatan dari notaris mungkin belum sampai ke situ ya, Bu. Jadi mereka putuskan dulu baru ke notaris gitu ya, Bu ya. Betul, betul. Oke. Oke. Nah, satu hal yang menarik lagi nih, Bu. Saya dengar kalau yang menggunakan sistem dari Barat itu kan berarti eh, sepenuhnya mereka akan eh, apa namanya menggunakan jasa dari notaris ya Bu ya, karena mereka perlu untuk akte waris, kemudian harus dicek ya Bu ya, apakah ada waris yang aktif dan lain-lainnya gitu. Nah kalau itu selain daripada itu saya dengar juga ada satu lagi yang terkait dengan balai balai kekayaan ya Bu, balai harta ya. Oleh harta peninggalan. Balai Oleh harta harta peninggalan. peninggalan. Oke. Nah, itu balai harta peninggalan itu terkait dengan suku atau dengan agama atau kelompok apa nih, Bu? Itu Itu asing. itu apa namanya? Kayak Wasiat. India kayak gitu, Pak. Asing. Oh, suku asing Non non Tionghoa. Non-Tionghoa. non Ya, Jadi Tionghoa. berarti Oke. untuk mereka tipe ya. asing. Jadi mereka kalau mau ngecek, ada nggak sih warisan untuk mereka atau ada nggak sih wasiat yang ditinggalkan untuk mereka warisan? Jadi ngeceknya ke Balai Harta Peninggalan. Iya. Jadi khusus mereka seperti itu. Oke, oke. Nah, ini Gitu. yang menarik nih, Bu ya, karena terkadang kala kita sendiri tidak tahu nih prakteknya di mana lapangannya, Bu ya. Memang sih kalau namanya kami yang bergerak di bidang properti, kita biasanya pusing-pusing itu kalau ada pembagian harta di sisi properti ya. Namun satu hal yang menarik, saya dengar kan yang diwariskan itu kan nggak hanya properti ya Bu, ya nggak hanya bentuk rumah atau tanah gitu ya. Tapi bisa juga kan berupa harta emas ya, kemudian mungkin barang-barang yang lain gitu. Dan bahkan titel juga bisa diwariskan ya Bu ya, atau jabatan gitu ya Bu ya. Saham juga, Pak. Oke. Ah, ah, ah. Nah, dari waris tersebut ya Bu, kan di Indonesia ini kan kita kenal nih sebenarnya nih Bu, ya seperti tadi di awal saya sampaikan ya Bu ya, kalau nunggu udah meninggal dulu baru baru bicara waris dan lain-lainnya terkadang kala ini terkendala nih. Jadi ada sengketa, ada dispute gitu ya. Nah, sebenarnya yang disarankan itu apakah baiknya dipersiapkan secara hibah atau secara waris nih Bu, ketika eh, mempersiapkan dari awal nih Bu, baiknya. Kembali lagi kepada kemantapan pewaris ya Pak ya. Kalau tahu pasti ada dispute dari para ahli warisnya, kemungkinan mereka akan melakukan satu, mungkin hibah, dua, mungkin hibah wasiat. Nah, itu yang mereka pilihan buat mereka. Pada saat mereka melakukan hibah secara langsung, sudah pasti akan mengurangi porsi dari para ahli waris lainnya, kan begitu. Pada saat hibah wasiat, terbukanya nanti pada saat meninggal, ya pasti akan mengurangi, tapi sudah pasti siapa akan menerima hibah wasiat tersebut. Jadi sudah mengurangi konflik, mengurangi sengketa.
gitu. Oh, jadi hibah itu bukan hanya dilakukan ketika si pemberi hibah tersebut masih hidup ya, Bu ya, tapi bisa juga berupa yang tadi Bu sampaikan hibah wasiat, Ibu ya. Iya, hibah hibah wasiat itu Terbuka. dijalankan oleh orang tua tersebut pada saat masih hidup, tapi nanti akan berlakunya setelah meninggal. Oh, Jadi udah apakah itu disiapin yang nih. berupa seperti akte wasiat, akte waris gitu, atau ada bentuk yang lain tuh, Bu? Iya, jadi nanti itu ada akta sendiri tentang hibah wasiat. Nanti notaris daftarkan itu hibah wasiatnya pada saat nanti yang buat wasiat itu meninggal. Notaris itu kan harus ngecek apakah ada wasiat yang ditinggalkan atau enggak di Kementerian Hukum. Setelah itu kita lihat kalau misalkan memang ada wasiat yang terdaftar, berarti kita harus jalankan. Nah, tapi tergantung dari ahli warisnya itu. Apakah wasiat yang dikasih orang tuanya itu atau pewaris itu apakah adil menurut mereka atau enggak, itu balik lagi ke ahli warisnya tersebut, mau nerima atau tidak gitu. Oh, oke. Jadi hibah wasiat sendiri pun masih bisa disengketakan gitu maksudnya, Bu ya. Masih Masih bisa. ada Hmm. potensi ya. Ya. Oke. Nah, kalau terjadi potensi begitu, Bu, sejauh mana eh, notaris bisa bertindak atau menengahi, Bu? Kalau kita ada klien itu mau bikin wasiat, hibah wasiat seperti itu, kita akan lihat apakah pembagiannya itu melanggar ketentuan atau enggak. Kalau misalkan melanggar, kita akan kasih tahu bahwa wasiat ini bisa kita buat, tapi kalau nanti ahli warisnya itu tidak setuju, mereka bisa gugat. Jadi ada ketentuannya yang mereka itu ada namanya LP ya, legitimate Legitimate porsi, porsi. yaitu sepertiganya dari warisan yang sesungguhnya. Jadi itu yang nggak boleh dilanggar. Jadi misalkan dia nggak dapat sama sekali, terus dia menggugat, dia dapat sepertiganya, gitu. Jadi tidak boleh lebih besar eh, lah jatahnya si penerima wasiat dari para penerima ahli waris yang lain yang sah begitu. Oke, baik, baik. Ini seru banget ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan, jangan sungkan untuk ketik di kolom chat ya. Atau nanti ketika kita sesi Q&A, kita akan bisa buka ya bagi teman-teman ya. Oke. Nah, Bu, Ya, ini kan, teman-teman bisa unmute juga, Pak Ari. oh bisa unmute juga ya. Mm-mm. Oke, sudah di open juga. Oke. Ya, monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa unmute untuk bertanya. Tapi izin Bu Hami dan Bu Desi, ini kan Indonesia itu unik banget ya, bukan hanya suku adat yang juga beragam, tapi juga ada di beberapa daerah tertentu itu terjadi perkawinan silang nih Bu, dalam pengertian warga negara Indonesia dengan warga negara asing ya, gitu. Nah, kalau terjadi perkawinan antar negara begitu nih Bu, itu kira-kira hukum warisnya bagaimana tuh yang berlaku nih? Sebenarnya kalau misalkan WNA itu asing itu memang nggak boleh memiliki hak milik ya. Jadi Oke. kalau misalkan ada ahli waris salah satunya adalah WNA, dia dikasih waktu. Ini WNA-nya nih tadinya WNI menjadi WNA misalkan gitu ya. Ya. Dan dia menjadi ahli waris. Dia dikasih waktu 1 tahun untuk melepaskan haknya tersebut. Kalau misalkan dia tidak melepaskan, secara otomatis menjadi milik negara. Itu ketentuannya seperti itu. Kalau suami istri eh, ada Ada perjanjian. ada misalkan suami istri salah satu WNA. Ahli waris adalah istri pribumi dan dia mendapatkan warisan. Mau nggak mau kan dia ada suami juga yang WNA. Nah itu pun dia harus punya perjanjian kawin untuk bisa harta itu. Jadi kalau enggak kan si WNA ini berarti adalah kesangkut istilahnya ada properti yang SHM punya atau yang perorangan kayak gitu. Jadi memang Oke. nggak boleh ada campur harta WNA sama WNI, makanya harus ada perjanjian kawin. Dan kalau ada terjadi pewarisan dalam waktu setahun itu harus Alihkan. dialihkan. Alihkan. Oke, dia Iya, dialihkan apakah harus dalam kondisi dijual atau boleh dijual. dihibahkan, Bu? Bebas mau dijual atau dihibahkan ke orang, yang penting itu harus segera dialihkan. Gitu. Oke. Nah, kalau terhadap keturunannya bagaimana, Bu? Karena kan kita tahu nih, Bu, hukum di Indonesia ini kan unik ya. Unik dalam pengertian kalau dia belum mencapai usia yang diakui oleh hukum. Nah, kalau bagi yang pernikahannya dengan ekspatriat, dia boleh memiliki atau dia bisa memiliki dua kewarganegaraan nih, Bu. Gitu ya Bu ya sebelum usia 17. Nah, ketika nanti di usia 17 kan dia baru memilih ya. Nah, jadi ketika dia memilih tersebut, maka otomatis warisnya itu juga terpengaruh gitu Ibu.
Ya kalau dia memilih warga negara Indonesia itu aman, berarti dia bisa dialihkan warisnya ke dia kan? Cuma kalau Iya. dia memilih WNA akan berlaku lagi ketentuan harus dialihkan lagi, begitu lagi Mm-mm. berulang kembali Dalam waktu 1 tahun. dalam waktu 1 tahun, begitu lagi terjadi Mm-mm. sama anaknya nanti. Oh, dan itu dia lakukan berarti tunggu dia usia 17 baru dia menyatakan. Jadi masih ada waktu masa tenggangnya. Maksudnya kalau yang diberikan waktu itu kan kalau sudah jelas nih Bu, ternyata yang mendapatkan waris itu kan sudah berusia 17 tahun ke atas gitu ya. Ya. Ya belum Nah, ya. Mm-mm. kalau dia Iya, belum iya. berusia 17 tahun, berarti dia punya masa tenggang gitu ya Bu ya, Iya. untuk menentukan ya. Oke, ya, ya, ya. Oke, izin nih Bu, ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Ini kayak seru banget nih Pak Hendra ya. Pertanyaannya itu saya baru baca aja udah langsung ke cucu nih. Iya, ini Ibu Bukan. Setiana kelihatannya uh, terkait dengan yang barusan dibahas juga Iya. pertanyaannya. Iya, iya. Ya, nah yang masih terkait dengan pembahasan tadi nih Bu. Jadi kalau ahli warisnya ternyata semuanya WNA. Solusinya bagaimana? Berarti hartanya tetap diberikan, tapi mereka punya waktu 1 tahun maksimal untuk segera mengalihkan. Ya. Betul begitu ya, Bu? Ya, Desi dan Bu Hami ya. Oke, ya. mungkin Bu Setiana terjawab ya. Jadi kalau di properti ya maksudnya real estate ya, maka waris dari real estate tersebut dia bisa dia mendapatkan haknya ya, tapi karena dia WNA dia cuma punya waktu 1 tahun. Dalam masa setahun tersebut dia harus segera mengalihkan antara dijual atau dihibahkan ke pihak lain ya. Kalau tidak itu akan jadi milik negara gitu seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Setiana juga nih, Ibu. Bila ahli warisnya ternyata adalah cucu dari pewaris yang meninggal itu nenek dari atau nenek ahli waris ya, karena bapak dari ahli warisnya sudah meninggal, tapi cucu tersebut lahir dari luar nikah yang Nikah sah. yang sah. Nah, apakah cucu Ya. tersebut berhak menerima waris? Nah, dan jika ingin mendapatkan waris, bagaimana? Apakah ada caranya? Gitu. Mungkin Bu Setiana boleh tambahkan Bu, misalnya apakah ini adat atau dia itu termasuk keturunan kah atau dia ini Muslim kah gitu supaya bisa lebih spesifik atau nanti dari Bu Notaris bisa kasih beberapa sudut pandangan Bu, monggo. Mohon maaf Pak, mungkin bisa bisa lebih diperjelas maksudnya luar nikah yang sah itu bagaimana? Karena luar nikah itu, maaf, setahu kami tidak ada yang sah. Jadi bagaimana ini? Maksudnya Ya, mungkin sudah didaftarkan apa akte lahirnya, kan ada yang Jadi didaftar diakui, ya diakuin. Jadi memang ada maka dua. dianggap sah. Mm-mm. Kalau misalkan anak luar nikah tapi dia dibuatkan akte kelahiran dan di situ tersebut nama bapaknya, nama ibunya, maka dia mendapatkan Mendapatkan warisan. waris. Ya. oke, Tapi kalau misalkan dia luar kawin tidak ada akte Diakui. lahir, biasanya ada akte lahir nih, tapi kalau misalkan luar nikah hanya mencantumkan nama ibu, nama bapaknya nggak ada. Kalau luar nikah. Nah, kalau misalkan ini nama bapaknya nggak ada kan berarti dianggap dia tidak terdaftar sebagai anaknya dan Sah. kemungkinan tidak akan mendapatkan Warisan. warisan gitu. Dan oke, hubungannya hanya hubungan perdatanya hanya dengan ibunya saja, tidak bisa dengan ayahnya. Kecuali oke. ayahnya mengakui, maka nanti bisa di apa ada catatan pinggir dari akte lahir bahwa diakui secara sah oleh ayahnya. Nah, begitu. Nah, tapi serunya nih Bu, ini udah kayak di drama-drama nih Bu. Jadi bapaknya pun sudah meninggal gitu. Iya, Jadi Ya, itu warisnya dia. ini justru dari level atasnya lagi ya, dari Tuh. neneknya gitu. Nah, kalau seperti begitu bagaimana ya penerapannya? Karena kan konteks langsungnya itu nggak ada ya, gitu. kembali Pak, kita lihat dokumennya lagi. Mm-mm. Kalau kayak gitu. Diakui atau tidak? Kalau Oke, tidak diakui, sudah pasti dia hanya akan mendapatkan waris dari ibunya. Karena hanya anak yang di luar nikah tidak diakui secara sah oleh ayahnya, maka dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Maka secara otomatis dia hanya akan mewaris dari ibunya. Mm. Itu hukumnya. Itu yang sudah harus dipahami. Tapi kalau diakui oleh bapaknya, maka dia boleh mewaris dari ayahnya juga. oke. Gitu. Bu, mau Ya. izin nanya, kalau ternyata seperti begini dan garis keturunan di atasnya sudah tidak ada lagi, itu bagaimana status dari harta tersebut, Bu? Karena kan mungkin si cucu ini tidak bisa mewariskan, tidak bisa mewarisi ya, tidak bisa mewarisi dan kerabat-kerabatnya juga minim atau tidak ada gitu. Sudah tidak ditemukan ya Pak, Betul, betul. Itu apa yang terjadi pada pada akta warisannya tuh, Bu? peninggalan.
Apakah langsung diambil negara begitu? Atau Eh, dititipkan ke BHP, Pak. Titipkan ke BHP. Jadi kalau ada bagian ahli waris yang dia tidak ditemukan, tidak tahu keberadaannya di mana, biasanya itu nanti kita lewat BHP. Jadi bagian itu dititipkan di BHP. Dan tapi biasanya ada waktunya tuh kalau nggak salah 3 tahun ya. Setelah 3 tahun nggak ada Nggak ada keberadaannya, kabarnya, ya udah dianggap jadi milik milik negara negara. gitu. oh, oke, ini satu informasi yang baru ya. Biasanya kita seringan nonton di film-film nih, film-film Hmm. barat ya. Gayanya keren banget, tiba-tiba ada anak di panti asuhan atau di mana didatengin notaris gitu, Ya. didatengin pengacara, langsung dapat harta numpuk gitu ya. Wah, kamu pamannya meninggal gini gini gini, gitu. Hmm. Nggak taunya paman gober gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia nggak kayak begitu ya. Jadi kita yang wajib untuk mencari tahu dong Bu ke BHP tersebut ya. Iya, Atau ada tindakan proaktif dari BHP tersebut Nggak untuk ada. mencari, tidak ya Bu ya? kalau Oh, BHP sifatnya menunggu. Hmm. Jadi selama tidak oh, ada laporan dari notaris, misalkan notaris minta permohonan wasiat, maka mereka tidak akan action. Atau si pemohon ini tidak ke BHP langsung, saya adalah waris ini, kemarin informasinya seperti ini. Nah, mereka tidak akan proaktif. Mereka menunggu sifatnya. oke. Ah. Nah, ini kayaknya seru nih. Kalau gitu, Pak Hendra, besok kita bisa jalan bareng nih Pak ke BHP Pak. Cari Ngecek-ngecek yang dulu belum Pak. ada Siap. ininya Pak ya, yang belum ada Iya, ahli siapa tahu ada warisnya ya. kerabat kita, ada kerabat kita yang ninggalin nih Pak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin menjawab bagi Bu Setiana, jika belum puas atau ada yang belum terjawab, mungkin boleh unmute ya, bisa sharing ya. Oke, oh aktenya atas nama ayah, tapi cara menggugatnya masih belum paham. Oke, akte atas nama ayah ini maksudnya akte apa nih Bu? Akte lahirnya kah atau ada akte waris? Bu Setiana, monggo. Ya, halo, ya malam. Iya, semangat Eh, pagi, selamat akte malam Bu Setiana. akte lahirnya atas nama ayah, Iya, tapi yaitu cara untuk menggugatnya itu masih belum ketemu karena si paman menguasai hak sepenuhnya mulai dari lahan yang ada, sewaan yang ada, dan informasi yang kita dapat si paman sudah membuat eh, ahli waris tunggal gitu. oh, jadi si keluarga bapaknya itu masih ada pamannya dan bapaknya sudah meninggal dan ini adalah garis kedua ya Bu ya. Garis kedua Iya. yang berusaha meminta haknya gitu. Nah, apakah bisa lebih diperjelas Bu, apakah mereka beragama Islam atau Muslim gitu atau di luar? Untuk agamanya sendiri agama Muslim. Agama Muslim, oke. Nah, kalau di agama Muslim mungkin bisa di sharing ya dari Bu Desi atau Bu Hami ya, sudut pandangnya bagaimana nih? Dan lahirnya. Jadi bapaknya ada akte lahir atas nama bapaknya juga jelas, namun yang meninggal nenek ya, nenek meninggal, namun dia tidak diberikan hak, yang ngambil haknya itu ternyata paman ya, atau saudara kandung dari ayahnya yang sudah almarhum. Nah, bagaimana nih kira-kira eh, masukan dari Bu Notaris? Oh, jadi di akta lahir anaknya itu bapaknya tercantum ya nama bapaknya ya. Tercantum, ya. Harusnya sih dia menjadi ahli waris pengganti, dapat. Bisa Hmm. menjadi ahli waris pengganti karena masih ada hubungan darahnya juga. Tapi ini mungkin porsinya saudara-saudara laki-laki bapaknya masih ada. Kalau saudara laki-laki dalam hukum Islam kan biasanya Emang porsinya lebih lebih besar. banyak, lebih Hmm. besar. Nah, itu yang harus dipahami Tapi juga kan ini juga yang meninggal juga kan bapaknya laki-laki. ya posisi laki-laki dan memang laki-laki itu adalah 2 kali dari anak perempuan. Jadi harusnya kalau misalkan akte lahirnya itu tercantum Secara nama sah bapaknya secara sah, berarti dia diakui sebagai harusnya diakui sebagai ahli ahli waris waris. pengganti. Hanya Oke, perhitungannya nanti yang akan berpengaruh. baik. Kalau misalkan mau minta itu bisa di pengadilan agama sih untuk menyatakan siapa ahli waris secara Islam. Iya. Oh, jadi dia mengajukan Klaimnya. ke pengadilan agama ya, Bu ya? Iya, Kalau kalau dia mengajukan pengadilan agama berarti nggak bisa dibantu oleh notaris ya, Bu ya? Berarti kalau pengacara kita ya. Iya. perdata. Siap. Mereka sudah ada hakimnya sendiri yang Hmm. memutuskan sendiri, Hmm. menghitung sendiri. Jadi notaris tidak bisa ikut campur di situ. Oke, baik. Bagaimana Bu Setiana? Cukup menjawabkah?
cukup menjawab. Terima kasih banyak. Sukses Sama-sama. terus. Sama-sama. Ya, oke. Jadi bisa menjadi pencerahan ya bagi rekan-rekan yang lain. Ibu, ada pertanyaan nih dari Pak Vendri Lee ya. Ini memang langsung ditujukannya ke ibu ya, makanya dia pembukanya langsung bu, bukan saya yang dipanggil nih ya. Apakah hibah pewaris anak sebelum meninggal, apakah hibah pewaris anak sebelum meninggal bisa digugat oleh ahli waris lain kalau pewarisnya sudah meninggal? Kemungkinan bisa, Pak. Jadi Oke, kalau hibah pada saat orang tua masih hidup, sepanjang kalau kita biasanya dalam praktek itu kalau mau ada hibah dari orang tua ke salah satu anak, kita minta persetujuan dari anak yang lainnya untuk menghindari gugat-menggugat Oke. ini. Jadi pada saat orang tua menghibahkan memang itu kan hartanya orang tua. Mereka ya, bebas mau mau dihibahkan ke siapa aja. Tapi pada saat orang tua itu sudah meninggal, anak-anaknya merasa ada yang tidak adil dan dia menggugat harta Yang sudah hibah dihibah. tersebut dan masih ada harta tersebut masih bisa digugat seperti itu. Masih ada yang terjadi seperti itu dan kalau yang namanya gugat menggugat kan boleh-boleh aja mau gugat apapun silahkan. Nanti kan tinggal hakim yang menentukan bahwa ini apakah pantas diterima atau tidak seperti itu. oke. Oke, semoga menjawab ya, Ko Fendi. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Pratama Video. Pertama, dari video properti, pada saat kapan para ahli waris memutuskan untuk menggunakan salah satu hukum? Apakah menggunakan hukum adat, negara, atau Islam? Dan apakah ada kemungkinan para ahli waris akan mengalami dispute karena pemilihan aturan hukum yang pembagiannya berbeda? Nah, solusinya bagaimana? Solusinya mereka harus sepakat dulu, Pak. Jadi Kalau mereka sepakat, baru ketahuan mau pakai hukum apa. Gitu. Jadi intinya gini Pak, kalau ada ahli waris datang ke notaris itu pasti notaris menerapkannya adalah hukum Hukum perdata. perdata. Jadi notaris nggak akan nanya, ibu mau pembagiannya mau hukum Berdasarkan apa? adat atau hukum Islam atau hukum apa nggak ada. Karena kita yang di notaris ini memang kita aktanya berdasarkan hukum perdata Barat seperti itu. Jadi kita nggak akan di situ jarang sih kalau saya ada pembagiannya bahwa si A sekian, si B sekian. Kita hanya menyatakan bahwa ahli waris dari pewaris adalah A, B, C. Nah, kita bagiannya nggak kita jabarin di situ. Jadi nantinya pas pada saat mereka memperoleh hasil warisnya itu, ya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan mereka masing-masing. Oke. Ya, semoga Jadi menjawab pertanyaannya Pak Pratama ya dari video properti. Nah, ini pertanyaannya langsung bergelombang nih masuk 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 ya. Saya coba lihat lagi. ya, bersedia kan gitu. Ya, Ibu ada pertanyaan. Jika pewaris di masa hidupnya ada aset yang alpa dilaporkan di SPT, apa pengaruh pajak pada ahli waris di kemudian hari dan apa yang harus dilakukan oleh ahli waris? Ini balik lagi ke masing-masing wilayah, Pak. Sebenarnya kalau waris itu pendapatan karena waris itu kan tidak ada terima uang ya. Ya, Tidak ada transaksi uang. Jadi Betul. menurut undang-undang sih memang kalau Pak waris itu tidak ada pajaknya. Tapi di beberapa wilayah prakteknya itu ada yang mengharuskan ahli waris membuatkan surat bebas pajak (SKB). Ada juga beberapa wilayah yang tidak perlu SKB, tidak perlu bayar PPh, sudah langsung bisa balik nama waris. Jadi kalau misalkan yang diwajibkan untuk mengurus SKB, maka itu akan dilihat di SPT-nya apakah dilaporkan atau tidak. Kalau tidak dilaporkan membayar PPh 2,5%. Kalau dilaporkan bebas PPh 2,5%. oke. Nah, ini mungkin menjawab ya bagi penanya ya, Pak Sebastian, gitu. Jadi memang ini banyak aset yang kalau kalau dia asetnya banyak ya suka kelupaan ya, gitu. Kalau kalau saya asetnya dikit, jadi nggak akan lupa gitu. Itu kembali Oke, itu ke peraturan daerah masing-masing ya, Iya. Pak. Jadi harus oke. dicek dulu sebelum Kalau bicara dieksekusi. peraturan daerah ya, Bu ya, boleh sharing nggak, Bu? Kalau peraturan dari sisi Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan, bagaimana, Bu? Apakah ada per areanya juga atau? Iya. Kalau Kabupaten Tangerang itu mengajukan SKB. Kalau Kota Tangerang Selatan bebas. Jadi tidak perlu mengajukan SKB, langsung dia BPHTB aja, urus balik nama waris selesai. Kalau Kabupaten Tangerang harus mengurus SKB.
Kalau Oke, Kabupaten Serang belum tentu seperti itu juga. Beda oke. lagi. Siap, siap. Jadi perlu untuk didiskusikan atau apa bicarakan ya dengan notaris di daerah daerah tersebut ya, teman-teman ya. Ini ada masukan dari notaris yang di wilayah Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Walaupun daerahnya aja nempel, itu aja perlakuannya ternyata berbeda tuh. Ya, Beda. di Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang pakai SKB, dan kalau di Kota Tangerang Selatan ternyata dia bebas gitu. Oke. Penentuan untuk harganya juga apa nilai transaksinya juga berbeda-beda Pak biasanya Oh pajak. iya. Jadi kalau misalnya contoh saja Kabupaten Serang itu penentuan untuk pajak warisnya itu berdasarkan harga pasar, bukan Oh, berdasarkan NJOP PBB. Nah, berbeda lagi dengan kabupaten ya, Tangerang. Itu yang terjadi di beberapa daerah. Jadi akan tinggi nanti kalau di Kabupaten Serang karena kan berdasarkan harga pasar, bukan berdasarkan harga NJOP PBB. Nah, oke, menarik nih Bu. Tapi kalau dia menggunakan harga pasar, siapa yang menentukannya Bu? Apakah dia menggunakan jasa penilik gitu atau ditentukan sendiri oleh Dispenda? Dispenda sudah punya perda. Setiap tahun mereka mengeluarkan perdanya. Jadi begitu kita mau transaksi, kita lihat, oh tahun ini kejadiannya seperti ini, ketentuannya seperti ini, maka mau nggak mau kita akan diberlakukan kena pajak. Itu kalau Nilainya. dianggap kurang, kalau nilainya kurang ini ya Pak ya, kurang bayar pajak. Menurut mereka nilai pasarnya kan tinggi ya, biasanya begitu. Oke. Ya, semoga menjawab ya eh, bagi siapa namanya Pak Sebastian ya. Dan kemudian ada pertanyaan dari Tere. Ini sepertinya Ibu ya, Ibu Tere ya. Nah, Bu Tere bertanya, kalau orang tua sudah RIP, sudah rest in peace, di sertifikatnya sudah terdapat nama ahli waris atau anak-anaknya. Namun surat akte waris atau wasiat tersebut dibuat oleh notaris yang sudah tidak aktif. Nah, apa yang harus ditindaklanjuti atau dilakukan, Ibu? Ini maksudnya sertifikat sudah terdapat nama-nama ahli waris, maksudnya sudah Ya, dibagi-bagi ke anak-anaknya. sertifikatnya sudah dibuatkan, ya. Surat akte waris atau wasiatnya sudah dibuatkan, namun notarisnya yang sudah tidak aktif. Sebenarnya kalau Hmm. misalkan mungkin wasiat ya, wasiat untuk Ya, anak-anak ini sudah ada. Sebenarnya kalau notaris sudah tidak aktif itu sebenarnya tidak nggak ngerubah akta tersebut ya, karena kan akta tersebut dibuat pada saat notaris itu masih aktif. Nanti misalkan pada saat mau dijalankan notaris itu sudah tidak aktif atau sudah pensiun atau sudah tidak ada misalkan kayak gitu, ya tetap bisa dijalankan akta itu. oke. Itu yang dilakukan bagaimana, Bu? Berarti dia menggunakan notaris yang baru kan, Bu ya? Beda. Notaris Mungkin yang berbeda kan teknisnya ya, pastinya ya. Iya, teknisnya para ahli waris ini boleh mendatangi notaris yang berbeda, kemudian nanti notaris yang berbeda itu pasti akan cek. Oh, ini mau buat balik nama waris, maka dia akan cek wasiat kemana ke BHP. mm-mm. Nah, baru di situ nanti terbuka. Oh, ada wasiat atas nama ini, baru ketahuan di situ. Jadi nggak masalah mau dicek di notaris di mana saja. Notaris kan Oh, kalau tidak aktif lagi ada protokolnya, Ada Pak, ada protokol atau penggantinya. penggantinya. Mm. Jadi oke. bisa dicari siapa pengganti dari notaris tersebut. Baik-baik. Dan kalau begitu, begitu notaris menerima pekerjaan atau menerima untuk membuatkan akte waris atau wasiat tersebut, berarti tentunya oleh notaris tersebut juga pasti sudah didaftarkan juga ya, Bu ya. Jadi Cek bukan wasiat cuma ya. dia Ya, keep sendiri kan? ya, Iya. iya, harus didaftarkan. Karena konsekuensi membuat akte wasiat itu adalah selanjutnya melaporkan ke Kemenkumham atau ke Balai Harta Peninggalan itu. Nah, itulah sudah dijadikan catatan di mereka record bahwa notaris ini membuat wasiat atas nama siapa dan itu berlaku seumur hidupnya begitu. Oke. Sampai terbuka nanti. Baik, baik, baik. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Jangan gara-gara mau bikin akte waris atau wasiat terus nyari notarisnya masih muda gitu ya beli. Nggak usah khawatir ya, nggak terkait ya dengan notaris karena notaris punya sistemnya sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Desi. Begitu si notaris tidak aktif atau bahkan mungkin berpulang ya, itu sudah ada prosedur yang dilakukan dan perjanjian-perjanjian ataupun waris ataupun wasiat yang teman-teman lakukan dengan notaris tersebut itu akan tetap berlaku, tidak akan musnah atau tidak akan hilang. Betul ya, Bu ya? Ya. Gitu Betul. ya. Jadi carilah notaris yang memang bisa membantu Anda ya. Apalagi yang sudah hadir di malam hari ini, sudah sharing ilmu dengan kita ya, teman-teman udah nggak usah ragukan lagi ya. Gitu. Hmm. Oke, selamat semoga menjawab Ibu Tere.
Ada pertanyaan lagi dari Ibu Malahayati ya. Malahayati bertanya, mau nanya apakah kalau sudah ada penetapan waris dari pengadilan atas harta warisan, masih bisa digugat waris objek pajaknya dikarenakan SHM asli dari warisan masih dikuasai oleh salah satu pihak ahli waris. Itu nggak memenuhi eksekusinya. Ah, Sebenarnya kalau udah ada penetapan atau putusan pengadilan kan itu nanti kita mengajukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Ya itu balik lagi ya itu apa pelaksanaannya emang agak susah kalau kayak gini biasanya melibatkan beberapa pihak Pak. Tapi tetap harus putusan pengadilan itu memang harus dijalankan. Harusnya sudah Iya udah inkrah, inkrah ya. sudah inkrah, Kecuali sudah dia ada putusan banding misalkan. pengadilan, kemudian sudah dieksekusi, maka harus diserahkan objeknya, sertifikatnya, asetnya. Tapi kalau masih terjadi seperti ini, ya sengketanya akan terus berjalan. Bisa kasasi, bisa banding, nggak Nah, selesai itu. nanti tingkatnya. Hmm. oke. Ya banding dulu baru kasasi. Iya, jadi kalau pertanyaannya dari Bu Malahayati ini, pertanyaannya masih bisa digugat? Jawabannya bisa, gitu ya. Karena namanya hukum di Indonesia kan bebas ya, masih selama memang ada yang menggugat ya sengketa akan terus berjalan Iya. begitu ya. Berjalan prosesnya. Betul, betul. Oke. Dan ada pertanyaan dari Ibu Mariana. Pertanyaannya, bagaimana urus warisan yang masih HGB? HGB sama Ada aja apa sama dengan hak HGB? milik. Sama aja Bu, HGB sama hak milik. Cuman kalau misalkan HGB-nya sudah berakhir, itu juga bisa diurus kok sama ke BPN setempat itu dengan kita mengajukan nantilah banyak apa syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Iya. Oke, mungkin Bu Mariana apa sempat tertarik sama kasus yang sempat viral ya Bu ya. Ada HGB yang sudah puluhan tahun ternyata tidak diurus ya berupa waris, tapi diajukan juga, terus mentok sana mentok sini, akhirnya Wapres Gibran ya Pak Wapres kita turut campur dan ternyata diselesaikan ya. Jadi teman-teman kalau HGB itu bukan terkait sama waris sih sebenarnya ya. Jadi kalau HGB memang dia sudah tidak berlaku sama seperti yang tadi disampaikan, masih bisa untuk diproseskan ya, masih bisa untuk dilanjutkan atau diubah gitu. Oke. Jadi mau kasih waris pun jangan khawatir ya. Kalau niat kasih waris kasih aja. Kalau bingung mau HGB atau apa kasih ke saya pasti terima. Nanti dibantu sama Bu Desi atau Bu Kami nih. Oke, semoga menjawab ya Ibu Mariana. Apakah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan lagi? Oke. Ayo, terkait waris nih. Hari ini kita bahasnya terkait bagaimana waris itu ya. Ini aja ternyata sesinya udah cukup panjang nih Pak Hendra ya. Iya, ini sudah jam Pertanyaannya 9 lebih ternyata Pak Ari. betul, waktunya mengalir cepat juga. Ini bagaimana kalau ditanyakan prakteknya ya? Karena kan di lapangan ya Pak Hendra sering terjadi kan mau jual tanah nih gitu ya, atau mau jual lahan nih gitu, atau mau jual rumah nih. Tapi yang dipegang cuma surat girik, kemudian dia bilang "Dan yang punya surat girik tersebut sudah meninggal. Nah, bagaimana tuh cara kita transaksikannya gitu kan? Nah, itu Iya. itu kompleks banget tuh ya. Oke, Oh, ini barusan ditambahkan oleh Bu Mariana. ya. Orangnya sudah meninggal memang, Pak. Iya, mau Iya, tanya bagaimana urus warisan yang masih HGB, tapi orangnya sudah meninggal. Nah, orang yang sudah meninggal ini siapanya nih? Mungkin boleh diperjelas, Bu pemilik HGB-nya maksudnya. Mariana. Ya, Warisnya. apakah pemilik HGB-nya atau yang nerima warisnya nih? Kalau yang nerima warisnya sudah meninggal, ya gimana ya? Bukan warisan kalau. Bukan warisan ya. Dia mewariskan lagi jadinya ya. Iya, Oke, Bu Mariana. pemilik HGB-nya yang sudah meninggal. Ya, Jadi berarti kan kalau warisnya. pewaris meninggalkan eh, harta yaitu hak guna bangunan dan HGB itu masih berlaku ya lebih baik kan nanti balik nama waris. Kalau HGB itu sudah berakhir masa berlakunya juga bisa balik nama waris dengan pengajuan hak baru. Pengajuan hak barunya berdasarkan waris. Jadi bisa Bu, HGB itu sudah mati ataupun masih 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 aktif. masih aktif Aktif. itu bisa dibalik nama waris. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Ini jangan-jangan pertanyaan personal nih ya, Bu Mariana ya. Wah, congrats nih Bu ya. Udah dapat jawabannya nih Bu. Jadi aman ya Bu, tetap masih bisa. Oke, ada pertanyaan dari Pak Herdi. Ya, mungkin teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya boleh langsung. Jika tidak, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya. Kalau mau SHGB dihibahkan ke anaknya langsung atas nama satu orang, apakah saudara yang lain mesti setujui
S dan K apa saja kalau mau hibah SHGB ke anak yang ditunjuk. Wah, ini kayaknya udah siap-siap Ya, mau tadi mau sudah memberikan Ya, waris ya, atau menghibahkan. tadi yang sudah tadi terjawab saya sudah sebenarnya. sampaikan, Sudah kalau sampaikan. mau hibah dari orang tua ke anak dan anaknya ada beberapa, kalau saya mewajibkan ada persetujuan dari saudara lainnya untuk menghindari gugatan di kemudian hari, gitu. Ibu, ibu wajibkan untuk saudara-saudara lain menyetujui. Dalam Iya. pengertian apakah di generasi satu saja cukup atau Semuanya, Pak, semua anaknya. Misalkan iya, anaknya 3, mau dihibahkan ke satu anak. Anak yang 2 betul. lagi saya minta persetujuan. Iya. Mm-mm. Apakah sampai di level anak saja cukup atau ternyata misalnya nih Bu, mereka sudah punya anak lagi gitu Bu. Mm-mm. Apakah keturunan mereka yang lain itu juga wajib untuk menyetujui juga Bu? Atau cukup di, Kalau di, di, di level cukup di generasi pertama saja? sampai anak aja. Dilihat Oh, hubungannya Pak, karena Mm-mm. kan ini hibahnya orang tua ini punya anak siapa saja yang dianggap orang anak-anaknya itulah yang maka harus memberi persetujuan, bukan cucu-cucunya kan gitu. oke. Jadi cucu-cucu boleh diabaikan ya Belum, dalam Iya, hal mereka belum pemberian ber hibah atau waris. iya. baik. Siap, siap. Nah, ditanya nih, syaratnya apa saja untuk bikin akte hibah? Apakah cukup akte notaris? Kemudian lanjut dibalik nama di BPN? Nah, ini dia nih ya yang ditunggu-tunggu ya. Aduh, Jadi terima teman-teman, kasih banyak. nah kalau detailnya kita akan bahas di bulan depan ya, tapi supaya tidak tidak apa namanya tidak membingungkan, di hari ini kita bahas terkait dengan apa namanya bagaimana perlakuan waris dan lain-lainnya ya, gitu. Oke. Alhamdulillah, Pak alhamdulillah. Herdi, dipending dulu ya pertanyaan yang ini. Detailnya kita akan bahas di minggu depan, Pak. Ya, karena eh, Ibu Hami dan Bu Desi sudah siapkan juga materi yang menarik banget di minggu depan. Itu saya dengar-dengar SKS-nya malah lebih tinggi lagi, bukan hanya 2 nih Pak Hendra ya, Di bulan depan, Pak, bulan depan. bulan depan ya. Iya, iya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Anastasia, tapi mungkin eh, rekan-rekan kita stop ya di 2 pertanyaan ini ya. Eh, Pertanyaan yang pertama dari Anastasia itu adalah kalau ada yang mau menjual tanah tapi masih tanahnya girik, penjual maunya tanahnya ada yang mau beli dulu baru mau urus surat waris. Oke, berarti penjual ini si penerima waris gitu ya. Oke. Terus pertanyaannya apa, Bu? Bagaimana kalau ada yang menjual tanah tapi masih tanah girik, penjual maunya tanahnya ada yang mau beli dulu baru urus surat waris. Ini kayaknya pernyataan nih ya. Saya bingung nih. Mungkin boleh ditambahkan Bu Anastasia Retnopalupi yang ibu tanya Mungkin kalau bagaimana? saya tangkap, Ya, orang itu mau jual tapi posisi tangan ke kiri. Masih diri. betul. Tapi Tanah masih girik, posisinya, waris dia. ya, tapi dia nggak mau ngurus surat dulu nih. Betul, Kalau ada pembelinya, dia baru saya urus kan, kayak gitu ya. betul. Jadi sebenarnya balik lagi, ini posisinya kalau memang ada penjual itu mau jual tanah girik itu kan sah-sah aja. Apalagi misalkan itu harus waris dulu. Nah, kalau misalkan girik itu posisinya balik lagi, itu bisa dilakukan AJB langsung dari ahli warisnya itu kepada pembeli yang baru ini dengan AJB camat atau AJB PPAT. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan posisinya ada pembeli yang mau beli ya mau nggak mau pakai PPJB dulu karena posisinya kan boleh ya boleh boleh ini nggak AJB apa camat. nggak balik nama waris bisa langsung AJB dari ahli waris ke pembeli yang baru bisa karena Ya, posisinya kan baru girik ya ya, jadi belum sertifikat jadi belum bisa jadi nggak ada balik nama waris di sertifikat karena belum sertifikat ya. seperti itu langsung. Mm, mm, mm. Jadi tidak perlu dia urus surat warisnya dulu ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi langsung ahli warisnya jual ke pembeli yang baru Oke. dengan syarat-syarat tertentu. Ya, nah syarat tertentunya ini kita akan bahas lagi di minggu depan ya teman-teman ya. Ya. Siap-siap, standby, stay tune. Minggu depan di awal bulan ya, karena Ibu Hami dan Ibu Desi sudah mendedikasikan waktunya di awal bulan minggu pertama ya. Minggu pertama di awal bulan beliau menyediakan waktu untuk sharing ilmu bersama dengan kita ya. Semoga menjawab Bu Anastasia. Jadi bisa dilakukan, tapi mungkin diawali dengan PPJB untuk saling jaganya dulu ya. Tapi dilihat case by case-nya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengurusan surat waris atau bagaimananya, baru di-AJB-kan gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Malahayati. Kalau seandainya gugat objek waris di pengadilan itu tidak hadir tergugatnya, yang hadir hanya penggugatnya, apakah lanjut lagi dengan banding atau tetap
ada dengan putusan pengadilan dan kasasi, sementara SHM sudah dicek di BPN masih aman dengan nama si pemberi waris. Jadi maksudnya belum dibalik nama ya. SHM sudah dicek oleh oleh Bu Mala Hayati, masih aman. Oke, tidak ada hak tanggungan juga. Tapi mau urus pecah waris nggak bisa karena SHM asli dikuasai oleh salah satu ahli waris. Nah, ini bagaimana Mas pendapat dari Ibu Notaris nih ya? Konteksnya sampai Saya kurang paham nih, maksudnya ini ceritanya satu bidang dengan beberapa ahli waris, tapi sertifikat dikuasai oleh salah satu ahli Salah satu, waris. Seperti itu ya. betul. Ya, Yang digugat apanya nih? objek warisnya yang digugat nih Bu. Jadi Iya, beda maksudnya apa? pembagian. Apa dia mau jual karena nggak bisa atau gimana pun, atau apa nih? Kan tapi mau urus pecah waris nggak bisa karena SHM asli dikuasain oleh salah satu ahli waris. Jadi mungkin ada, kalau saya tangkap, objek ini mau dibagi tapi tidak bisa karena dikuasai oleh salah satu ahli waris begitu ya. Seperti Iya, itu sisinya. Nah, kalau misalkan kayak gini sebenarnya ada ketentuan yang mengatur bahwa salah satu ahli waris itu tidak boleh menahan eh, warisan karena kalau ada salah satu pihak yang sudah membutuhkan itu memang harus segera dibagi gitu. Nah, kalau misalkan dari salah satu ahli waris itu memang ada yang kekeh atau keras kepala atau kayak begini nih, tidak mau membagi ya balik iya. lagi ke pengadilan. Nah, kalau misalkan tergugatnya tidak hadir ya nanti tinggal hakim yang menentukan seperti apa gitu. Oke. karena Ya, Karena ini atau kasusnya pokoknya deadlock di kan Bu ya. perspek ya gitu. Hmm, putusan atau banding. Biasanya kan kalau oke. misalkan si tergugatnya nggak nggak Hadir, datang ya mau nggak mau kan nanti putusannya first take ya, jadi harus Iya, itu tapi kembali dijalanin. ke eksekusinya Mm-mm. harus diambil. oke. Semoga menjawab ya Bu Malahayati. Ya. Oke, thank you Pak. Oke Pak Herdi, Bu Mariana. Oke, thank you semuanya. Sebastian, oke. Ini nggak usah saya bacain, saya langsung thank you aja. Ya. Oke. Ah, Ya, ada pertanyaan lagi. Oh, ini masih ada Bu Malahayati ya. Jadi ternyata satu bidang tersebut itu ada 6 ahli waris, Bu. Mm. Namun SHM-nya dikuasai oleh salah satunya. Nah, karena mau jual masing-masing hak warisnya. Iya, Jadi objeknya itu dieksekusi nggak bisa gitu. iya Jadi itu. 6 ahli waris, teman satu SHM tersebut dikuasai oleh salah satu orang tersebut yang dia nggak mau keluarkan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Jadi dari sesuai nih pengadilan. dengan Mm-mm. pendapat dari Ibu Desi ya. Kayaknya udah biasa praktek di lapangan ya Bu ya ketemu yang kayak begini Ibu Desi ya. Adalah beberapa. Oke. Nah, itu memang sebaiknya kalau di lapangan terjadi ya Bu ya, sebaiknya memang pendekatan personal ya Bu ya untuk bahas ini dulu ya daripada langsung ke Iya. pengadilan ya sebenarnya ya. Mm-mm. Mungkin begitu ya masukan bagi Bu Malahayati ya. Oke. Yo boleh bertanya nih Bu. Wah, apa waris bagi anak yang lahir sebelum menikah mendapatkan hak waris karena dalam Islam anak yang lahir sebelum menikah tidak dapat waris? Apa solusi agar saudara-saudara bisa menerima atas harta orang tua? Hmm, harus bagi anak yang lahir sebelum Ya, menikah. intinya sekarang ini kalau misalkan secara hukum itu anak itu harus ada akte kelahiran yang menyatakan nama bapak dan ibu. Jadi dianggaplah itu anak dari orang tua tersebut, jadi pasti akan dapat warisan. oke. Mungkin menjawab Yobolen ya. Yobolen ini tanahnya suami ya berarti ya. Karena Yobo itu bahasa Korea artinya tersayang ya suami ya. Oke. Ya, semoga menjawab bagi tim dari Yobolen. Ya, jadi eh, disepakati saja dulu dan kemudian dipastikan apakah akte lahirnya itu memang tercantum. Ya, begitu ya. Siap. Terima kasih juga infonya. Ya, terima kasih juga Bu Malahayati. Oke, seru banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya minggu depan, sorry, bulan depan itu di tanggal berapa? Itu di tanggal 4 ya. Tanggal 4 bulan September, awal bulan, itu kita kembali ke sesi legal series ya. Jadi nanti teman-teman kita akan belajar terkait dengan hukum waris lagi, tapi bentuknya praktek. Nah, ini yang sering terjadi nih pada teman-teman karena biasanya seperti tadi ya
ada yang mau jual tanah, masih bentuknya girik, terus teman-teman bingung mau dijualin, orangnya nggak mau ngurus surat warisan dulu, bahkan sertifikat juga nggak mau diurus. Nah, sedangkan kan kalau jualnya masih bentuknya girik, bank mana ada yang mau KPR kan ya, berikan kredit gitu ya. Nah, hal-hal tersebut teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya juga nanti bisa japri dengan saya ya. Jadi saya akan siapkan dulu, sampaikan ke narasumber kita, Bu Desi dan Bu Hami, supaya bulan depan itu lebih seru lagi pembahasannya dan benar-benar bisa menjawab segala kegalauan ya dari teman-teman. Mungkin begitu Pak Hendra ya. Betul, betul Pak Ari. Kita tunggu Ya, bulan depan 4 September ya. betul betul. Karena Mm-mm. kalau kita biarkan nih nggak selesai-selesai nih. Ini teman-teman yang dari Bali aja nih sudah jam 10 malam ya sekarang ya. Gitu. Oke. Bali dan Balikpapan sudah jam 10 lebih ya. Bali dan Balikpapan, betul. Oh, ada pertambahan lagi eh, dari Yobolen ya Bu, izin ya sedikit. Apakah tidak bertentangan dengan hukum Islam? Karena di aktenya ada, tapi akte lahirnya dengan buku nikah selisih 3 bulan, Bu. Nah, mungkin dia butuh masukan ya. Bagaimana ini? Jadi kalau kalau balik lagi nih Pak Bolan, kalau kita notaris itu kan dasarnya itu hukum perdata Barat, ya hukum perdata lah, menganut Barat. Jadi Hmm. kalau orang tuh datang ke kita, kita nganutnya hukum perdata. Jadi patokannya ya akte lahirnya terdapat orang tua ya dia ahli warisnya seperti itu dapat dan SK warisnya pun tercantum anaknya itu. Jadi sekarang ini Islam pun bisa bikin SK waris ke notaris karena bank-bank itu biasanya minta surat keterangan warisnya itu dari notaris, bukan dari kelurahan. Nah, kalau misalkan kita kan untuk surat keterangan waris itu kan kita kalau misalkan Islam atau pribumi itu lewat kelurahan. Kalau misalkan non pribumi itu adalah lewat notaris. Tapi sekarang ini sudah banyak yang mintanya ke notaris surat keterangan waris. Nah, itu bisa Pak menjadi ahli warisnya berdasarkan akte lahir dari anak tersebut. Jadi kalau misalkan untuk hukum Islam, balik lagi ke pengadilan agama yang akan memutuskan apakah anaknya itu sebagai ahli waris atau bukan. Jadi mungkin tambahan saja Pak Ibulan, itulah yang membedakan antara hukum perdata Barat dengan hukum Islam. Kalau hukum perdata Barat, anak dalam kandungan pun bisa diakui sebagai ahli waris. Malah ditanya, ada nggak anak dalam kandungan? Tapi dalam hukum Islam, apabila terjadi hal seperti itu selisih, maka akan ada kategori anak haram juga. Nah, itulah yang harus dibawa ke pengadilan. Apakah boleh diberi warisan? Kalaupun boleh, maka dia jatahnya berapa? Karena masih ada orang tua yang sah di situ. Mungkin kira-kira seperti itu ya, Pak. Oke, semoga menjawab bagi tim Yobolen ya. Oke. Ya, seru banget di acara kita di hari ini. Teman-teman, izin saya ada share untuk form untuk feedback ya. Tolong form feedback kita bisa diisi teman-teman ya, supaya kami bisa improve untuk jalani acara podcast kita. Apa-apa saja yang kira-kira perlu improve dan teman-teman tolong juga kasih kita masukan ya, supaya kami tuh tahu topik apa sih sebenarnya yang teman-teman butuhkan gitu ya. Bukannya berdasarkan saya lagi ngopi sama Pak Hendra terus dapat narasumber ya, tapi benar-benar narasumber yang dapat kami ajak itu memang benar-benar bermanfaat bagi rekan-rekan ya. Dan Ya, betul. sesudah acara ini biasanya kita akan rapikan dulu videonya. Ya kalau untuk legal series berhubung dari notaris kita Bu Hami dan Bu Desi sudah menyetujui ya dan mengizinkan, maka hasil dari podcast kita di malam ini itu kita akan sharing di YouTube channel kita ya. Namun sekali lagi kami ingatkan teman-teman, tidak semua sesi dari podcast kita itu akan di-share di YouTube ya, karena terkadang kala ada apa namanya keberatan dari narasumber ya untuk disebarluaskan secara YouTube gitu ya, karena kalau pembahasan ini kan bersifat eksklusif ya, kita hanya di internal kita saja begitu teman-teman ya. Jadi stay tune, jangan pernah tinggalkan atau lewatkan sesi podcast kita di malam ini ya, dan juga di setiap hari Kamis malam jam 8. Oke. Ya, bagaimana nih Pak Hendra dari acara kita di hari ini nih? Kira-kira berjalannya atau ada pesan dan tips dari Pak Hendra bagi rekan-rekan ESPN dan rekan-rekan yang lain? Ya, terima kasih Pak Ari. Ini luar biasa sekali ya Bu Hami dan Bu Desi.
sharing-sharingnya terkait warisan ini luar biasa. Ternyata warisan itu tidak simpel ya. Iya, rumit, Pak. Rumit dan Ah, hukumnya pun ada 3. Aplikasinya Rumit. bisa berbeda-beda ya. Tapi satu hal yang tadi perlu digarisbawahi ya, saya rasa notaris ini hanya bisa membantu di hukum barat ya Bu ya. Kalau untuk perdata. Ya, perdata oh, barat ya, perdata, kalau betul. misalnya terkait Islam atau adat itu udah ada tempatnya sendiri-sendiri. Yang di Iya, Islam itu ke pengadilan agama ya Bu ya. Jadi kalau yang perdata juga, sorry, yang adat adalah ya balik lagi ke adat setempat ya. Betul, Tapi betul, Pak. Tapi yang unik nih, Pak, yang unik dan serunya, narasumber yang kita undang di hari itu bukan sekedar notaris, Pak, tapi juga PPAT, gitu. Jadi ya, sesudah urusan waris mewarisnya mereka selesaikan, nah berhubung dengan dokumen sertifikat tanahnya, ya, nah mm-mm. itu nanti ditangani juga oleh ibu notaris kita nih, Tetap Pak. harus ke notaris ya, betul. Iya, karena urusan PPAT nantinya nih, Iya, Pak. iya, iya, iya. Gitu ya. Tapi satu hal tadi yang mau saya juga garis bawahi, pesan terakhir dari Bu Hami di presentasinya ya. Jadi lebih baik disepakati dulu antara para ahli waris ya Bu Hami ya, Betul, baru betul, Pak. dibicarakan lebih lanjut ya untuk Betul. langkah selanjutnya ya. Iya, Oke. supaya tidak Boleh dispute di berlaku, kemudian hari betul. ya. Mm-mm. Mm. Berlaku hukum apa saja untuk siapa saja, hanya sepakat dulu. Sepakat dulu, betul ya. Terima kasih banyak Bu Hami, Bu Desi atas sharingnya malam terima ini. kasih juga Ya, sewaktunya. saya yakin ini sangat berguna untuk kita semua. Dan teman-teman properti, terima kasih juga atas partisipasinya malam ini. Tadi setelah disampaikan banyak informasi, silakan kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, ya nggak usah sungkan untuk bisa kontak-kontak ya ke Pak Ari atau ke saya, atau nanti kita bisa juga share eh, apa kontaknya Bu Hami dan Bu Desi ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Dan tentunya kalau misalnya ada yang bisa apa disupport dan dibantu oleh eh, ibu-ibu notaris, silakan. Akan sangat terbuka sekali ya Bu Hami dan Bu Desi ya, terutama di Tangerang Kabupaten dan Tangerang Selatan kota ya. Dengan senang hati. Benar-benar. Ya, Oke. ya Mungkin terima. ada penutup atau motivasi dari Bu Desi atau Bu Hami bagi kami, Bu, para peserta ini. Ayo Bu Hami. Motivasinya kita sama-sama belajar. Kita di lapangan pun juga sama, pasti banyak apa prakteknya banyak masalah pasti. Tapi kalau kita tidak sharing seperti ini, kita juga nggak tahu masalah-masalah Ya, seperti apa. Jadi sangat bermanfaat juga buat kami sih, praktisi juga. Begitu. materi yang kita sampaikan juga kalau ada kurangnya kita minta maaf. Kalau ada Betul. yang salah-salah juga minta maaf buat semuanya. Motivasinya Oh, semangat belajar semua. Semangat pagi buat semuanya. Semangat pagi Tambah terus ilmu. ya. Iya. siap, siap. Terima kasih sekali, Mm-mm. Ibu. Oke, memang ini sejalan dengan semangatnya kita, Pak Hendra ya. Iya, Jadi kita memang akan selalu komitmen untuk sharing ilmu karena bagaimanapun juga bisnis properti ya, jasa broker properti ini juga kita harus jaga ya. Karena di Indonesia ini kan namanya properti bukan hanya di Indonesia ya, sebenarnya di dunia juga ya. Properti ini hal yang penting ya. Dan orang bertransaksi properti itu kan belum tentu sekali seumur hidupnya. Gitu ya. iya, Jadi memang kita harus sharing ilmu-ilmu terkait dengan properti ini supaya masyarakat awam juga mengetahui ya. Dan kita Iya. sebagai broker properti juga bisa menjalankan tugas kita secara profesional ya. Dan ini juga terkait dengan ISP juga Pak Hendra ya. iya. Karena sebagaimana para narasumber kita berbagi ilmu secara gratis di sini ya, dan kita juga ISP juga siap mensupport para kantor-kantor agent properti, terutama yang belum punya sistem, ya baik itu dari finance accounting, multi listingnya, perhitungan komisinya mungkin belum otomatis ya, masih Iya. manual, ya itu bisa menggunakan ISP ya, karena ISP itu adalah Estate Solution Platform ya, dan disitulah kita siap untuk mensupport teman-teman. Dan tadi di video bumper ya join aja zero ya Pak itu mahal Zero banget kalau entry udah bicara cost. zero ya. Ya. Oke. Zero Dan entry, kemudian zero subscription, Pak. zero tech fee juga. Oke. Zero tech fee juga. Iya. Ya, tapi untuk detailnya teman-teman kalau ada yang tertarik minat untuk bertanya lebih lanjut dapat hubungin kami dengan saya Ariko atau dengan Pak Hendra Setiawan ya. Ya. Bisa di reach out juga di grup WhatsApp kami juga. Oke, dan sekali lagi teman-teman kita juga minta tolong bagi teman-teman, kita rencanakan untuk membuat sesi workshop ya, karena banyak permintaan dari teman-teman, Pak, adakan acara sesi yang offline dong.
ya, di mana kita bisa dapat ilmu praktek langsung ya. Nah, kita rencanakan untuk buat satu sesi workshop Talks That Move ya, komunikasi emosional yang mengubah percakapan menjadi penjualan. Ya, jadi teman-teman minta izin, teman-teman bisa isi formulir ini. Jika ternyata peminatnya banyak, kami akan segera untuk finalisasi kapan kita bisa adakan acaranya. Tapi kemungkinan kita akan adakan di sekitar bulan September ya, Pak Hendra ya, di bulan depan karena Iya, kesibukannya dari narasumber juga ya. betul. Ah, jadi kita rencanakan di bulan depan, teman-teman. Jika teman-teman memang membutuhkan untuk workshop ini, yuk monggo diisi ya, dan kita akan realisasikan bagi teman-teman. Ya, Begitu. Oke. betul sekali, Dan Pak Ari. jangan tinggalkan kita. Stay tune. Kamis depan kita akan undang. Dan kali ini jika tidak ada halangan nih Pak Hendra ya, Hmm. kemungkinan besar ada salah satu ketua DPD Arebi akan sharing bersama dengan kita, Pak. Kenapa? Oke. Karena kita di dunia brokerage tentunya kan ingin berasosiasi ya Pak ya. Ya, Kayak tadi disampaikan oleh tim Yobolen, mereka bangga banget tuh. Nah, mereka ikut di asosiasi sehingga mereka bisa reach out dengan perbankan, dengan pemerintah ya. Nah, ya. kita akan undang salah satu dari narasumber kita ini adalah Ketua DPD Arebi ya, dan beliau akan sharing bersama dengan kita kenapa sih pentingnya agent properti itu berasosiasi. Apa Oh. keuntungannya berasosiasi sih gitu Mm-mm. ya. Nah, stay tune teman-teman, minggu depan hadir bersama dengan kita ya. Oke, ini akan sangat menarik Oke. juga nih, Pak Ari. Thank you semuanya. Terima kasih Bu Hami, Bu Desi atas waktu dan sharing ilmunya. Terima kasih Sama-sama. teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktu belajar bersama dengan kita. Bersama kita tingkatkan dunia profesional kita di broker properti ya. Dan bersama dengan ESP, we grow together ya. We power up your future.